lagi ya. Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur siang hari ini oleh kemurahan Tuhan kita boleh ada di tempat ini untuk kita boleh bersama-sama beribadah, khususnya dalam ibadah pemberkatan nikah yang akan kita laksanakan hari ini. Tentu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Selamat datang buat jemaat Tuhan yang hadir dan undangan, dan juga keluarga, baik dari keluarga mempelai laki-laki dan keluarga dari mempelai perempuan. Selamat datang. Biarlah kita boleh bersama-sama untuk boleh datang bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita. Bapa, kami bersyukur buat pagi ini, siang hari ini kami boleh ada di tempat ini. Kami mau datang beribadah kepada Tuhan, khususnya dalam ibadah pemberkatan nikah yang akan kami laksanakan hari ini. Biarlah Tuhan yang berkarya dan beracara di tengah-tengah kami. Biarlah kuasa Roh Kudus sungguh Tuhan yang boleh mengambil alih acara ini dari awal sampai selesainya. Biarlah kuasa Tuhan yang bekerja. Biarlah kuasa Tuhan yang boleh berkarya di tengah-tengah kami. Dan biarlah nama Tuhan saja yang kami tinggi-tinggikan. Kami akan memulai ibadah ini dan kami akan memuji Tuhan dalam nama Yesus berdoa. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian kita untuk mengawali ibadah kita. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap katamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap katamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan,
mana ku ada, berdiri menghadap katamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar semakin hari semakin bertambah besar kau semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk besar anugerah-Mu yang melimpah dalam setiap kehidupan kami. Bagi-Mulah segala pujian kami. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan kita, akan undang pelayan. Rencana indah telah Kau sediakan bagi masa depan yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik Kau jadikan hidupku berarti. Mari Bapak Saudara kita angkat berdiri, kita akan sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau sediakan bagi masa depan yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Kami serahkan pada Bapak Kau berbuat di dalam hidupku. Semua baik,
hidup ini hidup tanpa tujuan. Namun karena Engkau Yesus, hidup kami mempunyai tujuan yang pasti. Oleh sebab itu kami bersyukur kalau siang pagi menjelang siang hari ini kami masih mendapat kemurahan untuk memuji Engkau Tuhan, terutama mau mendengar firman-Mu dalam acara pernikahan ini. Kami mohon belas kasihan-Mu supaya Kau tuntun hidup kami, terutama saudara dan saudari kami yang telah mengambil keputusan untuk dinikahkan pada hari ini. Biar Tuhan berkemurahan, Engkau memberikan belas kasihan untuk mereka, sehingga mereka dilayakkan untuk menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirman lain Tuhan. Kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa bersama, kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih. Tentu ibadah kita tidak seperti biasa pelayanan pernikahan yang masih hari ini menjadi pergumulan bagi Indonesia, terutama bagi kita, sebab harus dibatasi dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, saudara. Ya, sebenarnya ya sampai hari ini undang-undang di luar gereja ya dalam apapun acaranya tidak boleh lebih dari 20 orang ya. Tapi karena di dalam gereja saudara sepanjang mengikuti protokol kesehatan dan ruangannya mampu, maka kita bisa melaksanakan acara pemberkatan nikah pada hari ini. Kalau sebenarnya hari-hari ini menjadi pergumulan sebab ya, di negeri kita ini ada khusus undang-undang yang mengatur di situasi pandemi COVID-19 ini, maka ada banyak pernikahan harus tertunda ya. Ada banyak yaitu pesta nikah harus tertunda ya. Namun saudara dan saudari yang telah mengambil keputusan untuk dinikahkan pada hari ini, walaupun waktunya singkat, saya tetap mengajak untuk melihat kebenaran firman Tuhan ya. Saya beri tema ya, nikah adalah tujuan ilahi ya. Pernikahan adalah tujuan ilahi ya. Dan Alkitab mencatat ya, karena pernikahan mempunyai tujuan ilahi, tentu saudara ya, pernikahan itu bukan tujuan jasmani ya. Sejak dari semula telah Tuhan tentukan pernikahan itu adalah tujuan ilahi. Tentu tujuan ilahi itu tujuan yang utama adalah perkara rohani. Sebab itu dalam pernikahan, poin yang pertama yang perlu dipahami saudara dan saudari dalam pernikahan ini, bahwa ya tujuannya kita lihat dalam Efesus pasal yang kelima ya. Efesus pasal yang kelima ya. Di dalam ayat 28 dimulai saya akan bacakan. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Ayat 28. Sebab
tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuh dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Ayat 31, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Dalam suratan Paulus kepada jemaat di Efesus, jelas sekali apa yang dikehendaki Tuhan dalam sebuah pernikahan. Karena pernikahan itu mempunyai tujuan ilahi. Yang diharapkan oleh Tuhan dalam pernikahan adalah supaya di dalam nikah itu ada hubungan kasih, hubungan cinta dan kasih, agar di dalam sebuah pernikahan itu adalah tempat menyalurkan cinta dan kasih. Di sini jelas dimulai dari seorang suami. Ya. Suami harus mengasihi istri. Ya. Jadi saudara yang hari ini menikah, tujuan pernikahan saudara, tujuan ilahinya adalah harus mengasihi istri. Bukan mudah-mudahan mengasihi istrinya, tapi satu keharusan yang harus diambil oleh seorang laki-laki ketika dia mengambil keputusan untuk menikah. Ada kata harus di sini. Ya. Jadi kalau tidak bersedia harus mengasihi, berarti itu bukan sebuah pernikahan, bukan sebuah hubungan pernikahan. Kalau yang disebut sebuah pernikahan yang mempunyai tujuan ilahi, laki-laki atau suami harus mengasihi istrinya. Ya. Ini harus saudara klaim dulu, ya. Calon istrimu yang bakalan menjadi istrimu harus dikasih. Ya. Saya seringkali memberi kesempatan kepada orang yang belum diberkati, berpikir ulang dulu. Berpikir ulang supaya jangan sampai pernikahan itu punya tujuan yang salah. Di sini harus mengasihi, harus dibuktikan di ayat 31. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibu. Laki-laki harus sebagai bukti dia mengasihi istrinya, dia harus siap mengambil keputusan meninggalkan ayah dan ibu. Ya. Saya tidak tahu apakah saudara hari ini orang tua hadir yang laki-laki, ya. Yang perempuan orang tua hadir. Kenapa saya katakan begitu? Karena Alkitab yang mengatur. Itu sebabnya orang tua pun kalau anaknya sudah mengambil keputusan untuk menikah, maka orang tua harus siap ditinggalkan.
Sebab firman Tuhan mengatur demikian, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibu. Di sini kalau membentuk sebuah pernikahan, bukan hanya anak yang menikah yang harus berkorban. Orang tua pun harus rela berkorban melepaskan anaknya laki-laki. Untuk melepaskan itu bukan sesuatu yang gampang, saudara. Yang selama ini mungkin berada di bawah tanggung jawab orang tua, yang selama ini berada dalam perhatian orang tua, tapi setelah masuk dalam pernikahan harus bersedia melepaskan orang yang kita kasihi. Dan saudara-saudara, inilah pernikahan yang punya tujuan ilahi. Meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istri. Jadi saudara sebagai pengantin laki-laki, ini harus menjadi tekan dalam sebuah pernikahan. Mengorbankan, meninggalkan ayah dan ibu untuk menyatu dengan istri. Kalau di sini disebut satu daging, tak gampang menyatu dengan arti satu daging. Kalau disebut satu daging, ya menjadi satu perasaan. Ya. Ini perjuangan berat bagi pernikahan untuk menjadi satu perasaan dengan istri. Demikian juga istri dengan suami menjadi satu perasaan. Mungkin di awal-awal pernikahan kita masih berusaha untuk menyesuaikan diri, memiliki satu perasaan. Senang sama senang, susah sama susah. Atau juga sama-sama harus berjuang bekerja keras. Tapi itu tidak gampang mewujudkannya seumur hidup. Sampai tua kita, sampai putih rambut kita, itu tidak gampang, saudara. Ya. Terlalu banyak pernikahan kandas karena tidak memiliki hubungan satu daging. Satu daging. Kalau berarti kalau satu dagingnya, satu kebutuhan. Kebutuhan yang sama. Pemilikan yang sama. Saya masih banyak tahu dalam dunia sekarang, suami istri sudah nikah tapi kepemilikannya berbeda. Misalkan istrinya yang kerja, suaminya nggak kerja. Dan ketika mungkin istrinya mendapatkan rezeki hasil pekerjaannya, masih banyak berkata, ini uangku, ini hasil pencarianku. Begitu juga sebaliknya laki-laki, karena dia yang bekerja, dia mengatakan kepada istrinya, ini hasil uangku, hasil jeripayahku. Padahal kalau sudah menjadi satu daging, tentu
tentu menjadi satu kehidupan, berjalan bersama. Mana ada orang jalan kakinya dibawa, tangannya ditinggalkan? Tidak ada bagian daging ini yang tertinggal. Bergerak bersama dan punya tujuan yang sama. Dan ini harus diwujudkan dalam sebuah pernikahan yang punya tujuan ilahi. Laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Oleh sebab itu, nikah yang bertujuan ilahi harus dimengerti dengan benar. Ya. Tapi jangan lupa, kalau laki-laki sudah punya tanggung jawab mengasihi istrinya, wanita punya, istri itu punya kewajiban. Di dalam kewajibannya, di ayat 22 Efesus pasal 5 ayat 22, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi kewajiban istri yang sudah dicintai oleh suaminya, yang sudah dikasihi oleh suaminya, sampai rela meninggalkan ayah dan ibunya, harus dibalas dengan kewajiban seorang istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Jadi ada kewajiban. Ya, laki-laki sudah berkorban meninggalkan ayah dan ibu, yang istri harus tunduk. Betapa pedihnya kehidupan seorang suami yang sudah rela meninggalkan ayah dan ibunya, tapi tidak memiliki istri yang tunduk. Dia sudah meninggalkan. Dalam Alkitab tidak dicatat perempuan meninggalkan ayah dan ibu. Tapi dalam Alkitab yang dicatat adalah laki-laki. Kenapa laki-laki harus meninggalkan ayah dan ibunya? Ini menunjukkan bahwa laki-laki akan mandiri. Laki-laki akan mengatur nikahnya. Laki-laki menjadi kepala, penanggung jawab rumah tangganya. Itu jelas sekali di ayat yang ke-23. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan itu. Jadi kalau seorang suami berkorban meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sejak dia menikah, dia harus menjadi pemimpin dalam pernikahan. Dia pemegang kendali dalam pernikahan. Maka laki-laki yang mantap adalah laki-laki yang punya tujuan, punya visi.
punya misi ke depan. Laki-laki yang hebat, laki-laki yang sesuai dengan kehendak Tuhan adalah laki-laki yang punya pandangan jauh ke depan. Dia harus siap menjadi pemimpin yang membawa istrinya, keluarganya, anak-anaknya kepada tujuan yang Tuhan kehendaki. Saya selalu mengatakan tujuan Tuhan itu luar biasa untuk kita. Tujuan Tuhan menjadikan sebuah pernikahan adalah untuk diberkati. Setelah Tuhan menjadikan laki-laki dan perempuan, Alkitab mencatat, lalu Tuhan Allah memberkati. Tuhan punya tujuan menjadikan kita seorang suami dan seorang istri menjadi orang yang diberkati. Dan tidak cukup hanya berkat jasmani, tapi Tuhan menyediakan berkat rohani. Untuk kebahagiaan kita. Jadi sejak pernikahan, nanti saudara dan saudari akan diberkati sesegera ini. Ingat bahwa seorang suami adalah kepala dari istri. Supaya nikah itu tidak bermasalah, istri harus tunduk, ngikut. Maka saya selalu menyarankan seorang laki-laki harus takut akan Tuhan, biar rumah tangganya diberkati. Sampai dicatat dalam Mazmur 128, berkat atas rumah tangga. Apa isi dari berkat atas rumah tangga dalam Mazmur 128? Di ayat 1 dikatakan di sana. Apa isinya? Coba cepat itu main laptopnya siapa? Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan. Jadi kalau rumah tangga kita mau diberkati, mulai dengan takut akan Tuhan. Jadi seorang laki-laki kalau mau diberkati, takut akan Tuhan, bukan takut sama istri. Saya pernah nonton di TV film suami-suami takut istri. Nggak tahu lah saudara pernah nonton nggak saudara? Kiranya saudara nggak usah nonton itu. Saya banyak teman saudara. Dulu saya mantan gelap saudara. Teman-teman saya rata-rata di dunia kegelapan. Karena kelas 1 SMP saya sudah di penjara, saudara. Jadi saya punya teman-teman, ya termasuk senior-senior saya di dalam dunia kegelapan. Dulu nama-namanya pun aneh-aneh. Ambil dari nama film Alain Delon. Ya, dulu kalau orang bilang film Alain Delon itu terkenal itu, saudara. Keberaniannya ya. Saya masih ingat ini teman saya yang nama Alain Delon. Ketika dikejar polisi, dia berani lompat dari lantai 2 ke bawah, seperti gak ada masalah saudara. Tapi ketika saya diajaknya ke rumahnya, orang yang sehebat itu berani lihat istrinya langsung keok.
Istrinya bilang, kau kasih makan babi itu. Itu di depan kita. Jadi mereka pelihara babi, saudara, di Medan. Jadi suaminya pulang, kita dari pasar, saya menemaninya dari pasar pulang ke rumah, ke Radiacet. Sampai di rumah, belum disuruh makan, belum istirahat, langsung diperintah sama istrinya, kasih makan babi. Alain Delon ini yang terkenal jago ini, saudara, langsung manggut-manggut. Iya mami. Saya bilang, Alain, mana kejagoan itu? Sama istri keok. Padahal ada tamu, saudara. Ya, tapi siapa namanya ini, saudara kita? Januari ya. Tapi kalau si Januari ini saya yakin nggak begitu nanti. Haleluya. Kenapa sampai Alkitab catat? Oleh sebab itu berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Bukan takut sama istri. Kalau hanya takut sama istri, nanti hilang takutnya. Kita hidup aneh-aneh di luar sana. Kenapa banyak orang akhirnya menyimpang dari kebenaran firman? Bahkan melaksanakan banyak dosa di luar sana. Kenapa? Karena rasa takut akan istri selesai. Apalagi kalau dalam pernikahan itu tidak bahagia. Apalagi dalam nikah rumah tangga tidak menemukan kelembutan dari seorang istri. Tidak disambut. Jangan kira saudara, laki-laki hanya waktu pacaran saja perlu disambut. Justru waktu setelah menikah, itu yang perlu dijaga seumur hidup. Dilayani, dihargai, dihormati. Kalau dia bermasalah di dalam nikah di rumahnya, dia tidak menemukan seorang istri yang sosok hidupnya lemah lembut dan rendah hati, dia akan lebih gampang tergoda di luar sana. Makanya Alkitab mencatat bagaimana Sarah menempatkan suaminya Abraham. Alkitab mencatat sampai dia memanggil suaminya, menyebut suaminya Tuanku. Kenapa sampai Alkitab mengajarkan demikian? Supaya tetap terjalin keakraban, hubungan kemesraan, hubungan cinta kasih, yang satu mengasihi, yang satu menghormati. Kalau suami mengasihi, harus dibalas dengan istri tunduk. Tentu tunduk itu berbarengan dengan memberi hormat. Sampai Sarah memanggil suaminya yang Abraham itu disebut Tuanku. Coba nanti siapa namanya, Jayanti, Penny Jayanti Carolina, nanti panggil si Januari ini Tuanku. Ya udah capek-capek pulang kerja, Tuanku mau makan. Hilang capeknya. Tapi udah capek kerja. Hei, dari mana kau? Oh itu, ya persoalan kita yang bermarga ini seringkali begitu. Kasarnya bukan main. Padahal seorang suami yang sudah rela berkorban harus dibalas dengan ketundukan dan kehormatan.
Coba tunduk. Suami akan rela lebih banyak berkorban. Tak usahkan ngasih duit, nyawanya pun dia relakan demi orang yang dia cintai dan kasih. Terlalu kecil kalau dia hanya kasih uang, saudara. Nyawanya dia pertaruhkan demi keluarga, demi membahagiakan istri dan anak-anak. Saya sebelum pendeta, saya orang pekerja keras, saudara. Saya berjuang menghidupi istri dan anak-anak saya dengan pengorbanan. Dan setelah pun jadi hamba Tuhan, saya tidak mau jadi hamba Tuhan yang setengah-setengah. Saya mau jadi hamba Tuhan yang serius. Gereja ini jadi saksi, saudara. Karena awal pelayanan kita sangat miskin. Ini mimbar pertama saat gereja kita masih miskin. Kalau sekarang gereja kita sudah bagaikan hotel. Ya kalau di Bali saudara kan sudah ikut. 4 lantai saudara, naik pun pakai lift. Tapi itu semua berkat Tuhan kalau kita mau kerja keras. Saya rindu nikah yang hari ini diberkati Tuhan. Amin. Nikah yang sukses berbahagia. Nikah yang sukses seumur hidup. Nikah yang melahirkan anak-anak ilahi. Bukankah kita mencatat beranak cucuan dan bertambah banyak? Memang tujuan pernikahan itu bukan hanya untuk beranak cucu, tapi diberkati dan berbahagia. Maka modalnya saudara, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan. Sebenarnya ini kepada laki-laki. Coba ayat selanjutnya. Mazmur 128. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaan. Jadi kesuksesan kebahagiaan kita itu kalau memakan hasil pekerjaan kita. Makanya saudara sebagai suami sekarang dan di kemudian hari, tunjukkan kerja keras supaya berbahagia. Sedikit pun gaji kita, gaji yang kita terima itu, hasil yang kita terima itu, itulah yang kita bawa untuk kita persembahkan kepada istri dan anak-anak kita untuk kebutuhan mereka. Dan saya yakin kalau yang sedikit itu kita jaga dan kita sesuaikan dengan firman, pasti Tuhan buat berkelimpahan. Saya masih ingat dulu kalau saya nabung sedikit. Satu kali saya terkejut, saya melihat tabungan saya sudah di atas 1 miliar, saudara. Padahal tabungan saya itu dulunya apa? 50.000, 100.000. Tapi setelah sekian lama saya tidak pernah lihat dia, saudara. Tiba-tiba 1 miliar lebih, saudara. Akhirnya apa saya lakukan? Saya pakai untuk bangun gereja. Saya bilang ini dari Tuhan, saya kembalikan untuk Tuhan. Dan sampai hari ini kita tetap dibela dan dipelihara Tuhan.
apabila engkau memakan hasil jerih payah tangan. Jadi hasil kerja kita. Ya. Maka jangan terlalu banyak minta sokongan sama keluarga, sama orang tua, sama teman, sama siapapun. Belajar hidup melalui tangan kita. Haleluya. Kalaupun orang tua sokong, keluarga sokong, teman sokong, itu anggap aja bonus. Yang intinya adalah jerih payah tangan kita. Kita yang berjuang dan Tuhan memberikan berkat dan kekuatan. Haleluya. Kalau disokong keluarga pun itu anugerah. Saya bersyukur dulu gak ada keluarga yang bisa nyokong saya. Tidak ada warisan yang ditinggalkan orang tua. Dan sampai sekarang saya tidak dapat sedikit warisan pun dari mertua. Gak ada, saudara. Padahal saya kepingin dapat. Walaupun saya bilang hanya sepetak sawah saja gak apa-apa lah, supaya ada kenangan. Bukan karena saya tidak punya tanah, bukan saya tidak punya rumah, tapi saya bersyukur untung tidak ada sokongan, sehingga apa? Bisa bekerja dengan jerih payah tangan kita. Ya. Makanya saya minta habis pernikahan ini, saudara Januari harus semakin mantap bekerja. Amin. Haleluya. Harus semakin kerja keras. Jangan kita ikuti konsep-konsep dunia, jangan. Jangan kita ikuti hidup masa muda kita. Bila penting jangan kita ikuti pergaulan kebiasaan kita. Di Batam ini kita bersyukur, saudara, tidak seperti di kampung halaman kita. Kalau di kampung halaman kita, saya melihat apalagi bapak-bapak di kampung, wah, lebih banyak waktunya di kedai tua mencatat. Setelah miskin dan tua baru mengeluh terus. Kami yang miskin, kami yang miskin. Tuhan bilang, apa kau gak miskin? Kau tidak pernah makan hasil jerih payah. Membiarkan hanya istri di ladang. Sudah punya anak pun istri masih dipaksa lebih banyak ke ladang. Di mata kepala saya lihat ibu-ibu gendong anak di belakang, keranjang di atas kepala, anak ditenteng kiri kanan, pergi ke ladang. Suaminya masih tega duduk di kedai tua seperti tidak ada punya tanggung jawab. Istri yang mati-mati. Kita bersyukur di Batam ini pengaruh yang seperti itu memang ada, tapi tidak terlalu parah, saudara. Jadi sekali lagi, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Jadi kalau mau baik keadaan nikah kita, kerja keras supaya baik keadaan ekonomi kita. Hari ini belum dapat, kerjakan besok. Besok belum dapat, minggu depan belum, bulan depan belum, tahun depan. Sepanjang hidup kita harus menjadi pekerja keras karena takut akan Tuhan. Sehingga apa hasilnya? Baiklah keadaan. Kalau keadaan kita baik, siapa yang nikmati? Kita, bersama istri, bersama anak-anak kita. Kita bisa menyekolahkan anak-anak kita ke tempat jenjang yang lebih tinggi. Kita bisa memberikan mereka fasilitas sehingga mereka bangga terhadap Tuhan dan orang tuanya. Mungkin kita biasa-biasa saja, tapi mereka akan bersaksi, orang tuaku biasa-biasa saja, pekerjaannya tidak terlalu hebat, tapi berkatnya luar biasa.
Ini harus menjadi tekad kita. Dan kalau ada takut akan Tuhan tadi, coba ayat 3 apa berkata? Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Ini bukan berbicara banyak anak, bukan. Ini berbicara istri menjadi pemberi kebahagiaan. Dalam kitab Amsal, anggur itu menyukakan hati, membuat senang, membuat bahagia. Sukacita. Kalau di dalam kitab Yohanes pasal 2, anggur itu berbicara sukacita dalam nikah. Istri memberikan sukacita dalam nikah, membahagiakan suami. Coba kalau istri itu konsep hidupnya membahagiakan suami karena takut Tuhan. Suami gak akan rela berlama-lama tinggal di luar. Setiap kali dia mau mengkhianati istrinya, wah, di rumahku lebih baik daripada di lingkungan ini. Istriku lebih baik. Sehebat apapun godaan di luar, tapi kalau kita mengingat istri kita pemberi kebahagiaan, saya yakin kita akan tetap komitmen dalam nikah. Sampai digambarkan seperti pohon anggur yang subur di dalam rumah. Subur itu bukan hanya tumbuhnya, tapi menghasilkan buah-buah. Ada buah-buah kenikmatan kasih. Ada buah-buah roh, lemah lembut dan rendah hati. Misalkan suami sudah lagi stres, lagi marah, tapi ketika berhadapan dengan istri datang memberi kesejukan. Kadang-kadang istri bisa ngompor-ngomporin. Saya tahu banyak suami jadi pembunuh karena istri. Misalkan dengan tetangga, ya. Anak-anak yang berkelahi, ya. Tapi ketika suaminya pulang, langsung istrinya melapor, "Pak, anak si anu itu." Akhirnya apa? Suami sudah letih, stres, akhirnya kalap, silap. Makanya usahakan seorang istri kalau memberikan laporan kepada suami, tunggu suami tenang dulu. Tunggu suami, nanti waktu yang tepat baru kasih tahu. Saya aja sebagai pendeta, kalau saya pulang dari mana-mana, saya larang ibu gembala, jangan langsung memberi laporan negatif. Saya masih capek, saya masih harus banyak menenangkan pikiran. Ini tiba-tiba kita pulang, akhirnya setan masuk, terjadilah perkelahian. Kalaupun ada masalah, tunggu waktu dan tepat. Itulah seperti pohon anggur yang subur. Amin. Saya yakin nikah ini kalau betul-betul memperhatikan firman, pasti berbahagia. Anak-anak gimana? Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Mungkin kita tidak terlalu kenal pohon zaitun di Indonesia, tapi kalau kita tahu sesungguhnya pohon zaitun itu kelebihannya adalah pohon zaitun itu gak pernah mati. Saya ke Israel, begitu terkejut ketika mereka bercerita, "Pak, ini pohon zaitun ini sudah berumur 2000 tahun lebih." Saya bilang, dari mana kalian tahu ini 2000 tahun? Ini sudah ada di Taman Getsemani ini waktu Yesus berdoa di sini. Saya bilang, apa nggak diganti-ganti pohon? Ini enggak, ini dia terus hidup.
Kenapa dia bertunas terus? Hidupnya berkelanjutan. Kenapa sampai anak-anak digambarkan sebagai tunas pohon zaitun di sekeliling meja? Artinya anak-anak kita itu hidup di dalam nikah kita, memberikan harapan dalam nikah kita. Tapi saya tahu banyak anak-anak memberikan putus asa dalam pernikahan orang tua. Semalam saya di gereja kita yang baru, kita lagi bangun satu gereja, saudara, di daerah Sungai Panas. Seorang ibu jemaat datang langsung menangis. Tak tahan lagi abang, katanya. Saya bilang, kenapa ya? Tak tahan lagi. Anak saya ini sangat menyakitkan hati. Orang tuanya sudah habis harapan. Tapi kalau kita takut akan Tuhan, anak-anak kita bagaikan tunas pohon zaitun. Saya rindu pernikahan ini. Sekali lagi, suami yang punya tujuan ilahi. Pernikahan punya tujuan ilahi. Tentu bukan hanya suami, istri yang punya tujuan ilahi juga akan tunduk kepada suaminya seperti kepada Tuhan. Kalau itu kita praktekkan, tidak perlu diragukan berkat Tuhan. Berkat Tuhan sudah terlalu banyak untuk tersedia bagi kita sekalian, terutama bagi nikah hari ini. Amin. Waktu kita terbatas, saudara, karena kita harus mengikuti protokol kesehatan. Sampai di sini pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara Januari dengan saudara Feni Jayanti Carolina Purba untuk tetap diberkati dan dipelihara Tuhan. Oh, haleluya. Mari kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Kita yakin kepada Tuhan. Ada berkat yang dicurahkan untuk saudara dan saudari dan kita semua. Tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku
setia, sehingga sepanjang umur hidup kami berbahagia karena Tuhan. Dan hari ini pernikahan ini akan segera mendapat berkat dari Tuhan. Biarlah Engkau melayakan, menguduskan, dan mereka mendapatkan kemurahan Tuhan melalui pernikahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Bersama kita katakan amin. Ini nama Januari Marbun, tempat tanggal lahir pada Kedhipuan tanggal 1 Januari 1984. Alamat Kapling Seguling Baru Blok A nomor 172. Pekerjaan karyawan swasta, putra dari Bapak Bakri Marbun dengan Ibu Marni Manawu almarhum. Dengan ini menyatakan diri bahwa saya tidak terikat kepada perempuan lain dalam bentuk perkawinan maupun yang bertentangan dengan pernikahan orang Kristen. Selanjutnya, nama Feni Jayanti Carolina Purba, tempat tanggal lahir Medan tanggal 28 Maret 1992. Alamat Perum Valley Park Blok D nomor 23 A Batam Center. Pekerjaan karyawan swasta, putri dari Bapak Bangun Purba dengan Ibu Bunga Rosmaida Simabing. Dengan ini menyatakan diri bahwa saya tidak terikat kepada laki-laki lain dalam bentuk perkawinan maupun yang bertentangan dengan pernikahan orang Kristen. Demikianlah surat pernyataan ini kami perbuat dengan sebenarnya. Apabila tidak sesuai dengan kebenarannya, kami bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Batam tanggal 26 Februari 2021. Pengantin pria Januari Marbun telah ditandatangani juga oleh orang tua atau wali. Pengantin wanita Feni Jayanti Carolina telah ditandatangani dan juga oleh keluarga atau orang tua. Demikian pernyataan ini, saya tidak ada keberatan, semua akan kita laksanakan. Oleh sebab itu, sebelum saudara dan saudari ada cedera matanya sebentar sebelum nanti saudara dan saudari akan Januari. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Saudara Januari Marbun, apakah saudara bersedia menerima Feni Jayanti Carolina Purba menjadi istrimu satu-satunya yang sah, dan engkau akan mengasihi dia seperti yang difirmankan Tuhan? Apakah saudara bersedia? Baiklah, di hadapan Tuhan saudara sudah menyatakan kesediaan. Demikian saya akan bacakan firman Tuhan, nanti dijawab oleh saudari Jayanti. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saudari Feni Jayanti Carolina Purba, apakah saudara bersedia menerima Januari Marbun menjadi suamimu satu-satunya, dan suka maupun duka engkau akan mengikut dia dan juga tunduk kepadanya seperti yang difirmankan Tuhan? Apakah saudari bersedia? Baiklah, di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat, di hadapan keluarga, saudara dan saudari sudah menyatakan kesediaan masing-masing. Saya minta berhadap-hadapan, saudara dan saudari berhadap-hadapan, dan saya akan mengajak saudara dan saudari. Ini ada cincin yang terbuat dari logam mulia atau emas. Ini lambang dari kasih ilahi yang tidak pernah luntur kapanpun. Waktu, usia, keadaan tidak akan melunturkan emas ini. Bahkan ketika dibakar, emas ini makin murni. Artinya ada pencobaan dalam menikah pun, ada masalah dalam menikah pun,
kalau kita sudah diikat cinta kasih dari Tuhan, akan murni selama-lamanya, tetap emas. Oleh sebab itu, terbuat dari dirangkai menjadi cincin yang tidak ada ujung pangkal. Artinya dari awal sampai akhir tetap sama. Kiranya pernikahan saudara dan saudari langgeng dari awal sampai akhir. Saya persilakan untuk memberikan kepada calon istri. Ya. Silakan disambut oleh mempelai perempuan. Kita beri tepuk tangan dulu. Ini satu kenangan sebagai citra mata yang akan dipakai untuk selalu mengingat bahwa suami mengasihi istrinya, dan disambut oleh mempelai perempuan untuk memberi kepada mempelai laki-laki. Silakan, ya. Haleluya. Kita beri tepuk tangan dulu. Oh, luar biasa. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri semua. Saudara dan saudari menghadap kepada saya. Haleluya. Oh, Bapa di sorga, mari letakkan Alkitab, tangan saudara di Alkitab di tangan kanan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dipersatukan oleh Tuhan pada hari ini tidak boleh diceraikan manusia. Saya sebagai hamba Tuhan menyatukan pernikahan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Turunkanlah berkat-Mu atas pernikahan ini ya Tuhan. Sinarkanlah wajah-Mu kepada mereka. Berkatilah mereka. Beranak cucu dan bertambah banyak. Buatlah kehidupan mereka berhasil dan berbahagia dalam pernikahan seumur hidup. Saya taruhkan pernikahan ini diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, masih berdiri, kita beri tepuk tangan dulu bagi kita. Silakan jemaat duduk, saudara tetap berdiri sebelum saudara bawa istrimu. Sekarang sudah sah, ya. Tapi tolong berhadapan-hadapan dulu. Ya, hadapan-hadapan. Ya. Sekarang saya berikan kesempatan kepada suami. Sekarang dia sudah suaminya, ya. Dan si Penny Jayanti sudah menjadi istri. Sekarang kamu boleh buka cadarnya. Silakan, ya, buka cadarnya. Ya, dibuka pelan-pelan. Coba buka maskernya. Ya, mana tahu nyamar tadi kan? Ya, betul, betul ya. Nggak salah kan? Nggak dipalsukan tadi kan? Jadi saudara Januari, inilah istrimu. Ya, ingat, sekarang dia sudah menjadi istri. Saudari Penny Jayanti Carolina Purba, Januari ini sekarang suami. Ya, terserah panggilannya apa. Nanti setelah diberkati, kalian berdua yang ambil keputusan. Mami, papi kan, ya, dan lain-lain, saudara. Ya. Sekarang saya berikan kesempatan bagi suami untuk memberikan cium kudus kepada istrinya. Silakan, kau berikan cium kudus. Kau usah malu-malu. Ini sesuai dengan firman Tuhan. Silakan, saya berikan kesempatan. Ya, sambil beri tepuk tangan dulu. Silakan, berikan cium kudus kepada istrimu. Haleluya. Tuhan memberkati. Ya, dan kalian sudah sah menjadi suami istri. Boleh pakai masker lagi, silakan, ya, supaya tetap, ya,
menjaga protokol kesehatan supaya saya tidak kena pidana, saudara ya. Ya, itu undang-undang di negeri kita hari ini ya. Oh, puji Tuhan ya. Ya. Jadi oleh kemurahan Tuhan inilah pernikahan ya. Belum selesai ya. Sekarang sebelum kalian turun, posisinya ganti. Coba ambil posisi sekarang. Ya, inilah posisi yang benar. Coba ke hadap saya dulu. Nah, ini dia nih ya. Sekarang Jayanti harus tetap menempatkan Januari di sebelah kanan. Ada artinya itu, saudara. Ya, jadi istri itu menempatkan suaminya di sebelah kanan. Orang yang paling diandalkan di dunia. Sekarang Januari sudah menjadi milik. Ya. Yesus memberikan nubuat melalui Daud yang berkata, dia yang berdiri di sebelah kanan, aku tidak boleh. Jadi ingat, sekarang Penny Jayanti sudah punya orang yang bisa kamu andalkan. Susah ataupun senang, itulah suami di sebelah kanan. Dan begitu juga Januari, Tuhan ada di sebelah kanan. Andalkan Tuhan. Selama kalian mengandalkan Tuhan, kalian akan berbahagia. Sekarang bawalah istrimu kembali ke tempat itu. Tetap tempatkan suamimu di sebelah kanan. Silakan. Kita beri tepuk tangan dulu. Jadi pernikahan ini ya sudah mendapat restu dari firman Tuhan, tentu juga dapat restu dari gereja, dan selanjutnya dengan catatan sipil. Karena itulah ya, tempatnya jangan lupa, suami sekarang di sebelah kanan ya, jadi posisinya sudah berganti. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri semua. Akhir dari ibadah pemberkatan nikah ini ya Tuhan, kami mengucap syukur. Hamba berdoa, Engkau tetap menyertai saudara kami Januari dan Feby supaya tetap berbahagia dalam Tuhan. Hamba juga berdoa, tolong keluarga mereka, orang tua dari Januari, bahkan orang tua dari Feby, tetap dipelihara dan dibela Tuhan. Sanak keluarga famili diberkati Tuhan. Jemaat Tuhan yang mengatur ibadah dan pelayanan ini, Tuhan memberkati. Selanjutnya resepsi mereka juga saya pertaruhkan dalam tangan Tuhan, supaya mereka terhindar dari COVID-19 dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan akhirnya Tuhan, kami akhiri ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, arahkan hatimu ke surga dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih daripada Bapa surgawi, penyertaan dari kuat kuasa Roh Kudus ada menyertai memberkati saya dan saudara sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita satu dalam dunia, satu kebahagiaan.
selamat dalam pernikahan. Silakan duduk saudara. Ya. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saya dari keluarga pengantin laki-laki, buat pengembala di tempat ini, pendeta yang memberkati anak saya, puji Tuhan luar biasa berkatnya dan firman-Nya yang disampaikan dahsyat sekali. Terima kasih buat pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja ini yang telah menyediakan tempat ini juga dan menyiapkan segalanya. Begitu ditata rapi. Terima kasih. Amin. Di tempat. Oke, kami juga dari keluarga mempelai wanita mengucapkan banyak terima kasih sekali kepada Pak Pendeta dan semua yang bertugas yang telah ikut mengambil bagian, dan kepada jemaat semua kami sangat mengucapkan terima kasih. Acara pernikahan anak kami sudah bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Ya, kita